Shalom adik-adik di rumah. Sekali lagi kita sapa ya. Shalom adik-adik di rumah. Apa kabar hari ini? Baik, cinta Yesus. Iya, bersyukur untuk hari Minggu ini. Di pagi yang baik ini kita boleh kembali lagi melaksanakan ibadah KKR kita. Nah, adik-adik di rumah semua sudah pada siap? Ya, kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mau angkatkan pujian kita, Bapa ku datang padamu. Pujian kita sekali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kita akan memulai ibadah kita akan mulai di dalam doa. Adik-adik semua yang di rumah, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih atas karunia dan anugerah Tuhan. Hari ini kami masih boleh beribadah. Tuhan, tolong kami, tolong anak-anak KKR kami yang di rumah. Kiranya mereka juga boleh dengan setia dan taat, dengan penuh hormat mengikuti ibadah KKR ini dengan baik. Dan juga hamba Tuhan yang hari ini boleh mengambil bagian, juga Tuhan tolong berkati. Kami memulai ibadah kami ini dan memuji nama Tuhan. Tolong dan berkati kami Bapa. Ampuni kami akan segala dosa kami. Di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami sudah mengucap syukur. Amin. Oke, Kak Sintia apa kabar hari ini? Baik Kak, Kakak apa kabar? Baik, kita mau angkat lagi pujian kita. Tuh di gambar kita ada pelanginya Kak. Wow. Kita mau nyanyi lagu seindah-indahnya pelangi, tapi yang di awalnya setinggi-tingginya langit. Kita mau angkat pujian kita setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit,
lagi, dengan lebih semangat lagi kita mau katakan kasih Yesus lebih indah dari segalanya. Ayo tinggi tangannya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku dalamnya. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Langit tinggi, tapi lebih tinggi kasih. Yesus. Dalamnya lautan, lebih dalam Kasih Yesus. kasih Yesus. Kita mau puji Tuhan lagi Kak Cynthia, teman-teman di rumah. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita. King Kong badannya besar. Masih ingat lagunya Dekku? Masih dong Masih ya. Kak. Nanti setelah lagu King Kong kita langsung nyanyi lagu Happy Yeye. Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gajah, gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kalau berjalan rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Happy Yeye. Kita mau nyanyi Happy Yeye, teman-teman di rumah. Masih ingat gerakannya kan? Tangan di pinggang ya. Happy Yeye, Happy Yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam lagi. Happy Yeye, Happy Yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Cintaku semakin mendalam. Wah, sudah rindu ya bernyanyi Happy Yeye di gereja, nyanyi lagu King Kong di gereja. Rindu berkumpul bersama teman-teman. Tidak apa-apa. Kita berdoa supaya Tuhan segera menolong kita dan virus corona langsung pergi dari sekitar kita. Amin Kak. Oke, hari ini Kak Cynthia di hari Minggu ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Tentang apa Kak Cynthia? Anak yang berguna Kak. Setiap anak kan sudah berguna Kak Cynthia. Tapi kadang mereka lupa kalau mereka berguna. Oh, jadi harus sering-sering diingetin ya. Iya Kak, benar. Wah, ayat hafalan kita gimana Kak Cynthia? Ayo. Oke, ini kita baca sama-sama ya Kak Cynthia ya. Terambil dari Korintus 6 ayat 1D. Sekali lagi ya. Korintus 6 ayat 1D. Kita baca pelan-pelan ya Kak Cynthia ya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu
supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Oke, nih kasih semua mau tanya, siapa yang sudah menerima karunia Allah? Aku Kak. Ya, kasih semua juga sudah terima karunia Allah. Berarti kita nggak boleh membuatnya menjadi sia-sia. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita dengarkan, kita masih mau angkat pujian kita. Satu jumlah hidung dan mulutku. Ini lagu baru, tapi kakak tahu teman-teman pasti sudah sering dengar. Nah, kita mau nantinya belajar lagu ini, ada gerakannya ya. Ya. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan dan kakiku. Tiga, hitamnya rambutku. Ini oh teman, dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Dengan tangan, dengan kaki, dan dengan mulut kita memuji Tuhan. Karena kita adalah anak-anak yang berguna. Oke, adik-adik yang di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Kak Cynthia. Nah, hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau angkat pujian kita, Pesikaplah Ukurta. Kita ambil dari kitab Endenden ya. Sikaplah ukurta, adinda hidibata, ukur si serbu, silin pas kita, endaskanlah manbana. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya apa yang kami dengar akan bisa menjadi hal yang berguna buat kami. Inilah doa anak-Mu, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Sebelum masuk ke firman Tuhan, kakak ada cerita nih. Ada seorang anak kecil perempuan yang cantik sekali parasnya. Memiliki mata yang berbinar, hidung yang mancung, kulit yang putih,
Wah, pokoknya dia cantik sekali. Tapi dia memiliki kebiasaan yang sangat buruk. Adik-adik tahu apa kebiasaannya? Dia suka cemberut, dia suka menangis, dan dia selalu bersedih. Sebelumnya, perkenalkan, namanya adalah Senja. Senja menjadi pribadi yang seperti itu karena apa? Karena tidak ada yang mau berteman samanya, adik-adik. Semua orang yang melihatnya selalu menjauhinya. Semua orang yang ingin berkenalan selalu menjauhinya sebelum kenal. Dia dianggap karena seperti alien, dia dianggap tidak normal karena dia tidak seperti anak-anak yang lain. Nah, adik-adik, lalu dia seperti itu karena dia tidak memiliki sepasang kaki, sehingga ketika dia ingin bermain, semua teman-temannya bilang, kamu itu hanya menyusahkan kami, kamu harus kami dorong-dorong setiap hari, dan kamu tidak bisa berlari seperti kami. Maka dari itu, Senja menjadi pribadi yang seperti itu. Lalu, suatu hari, di kursi rodanya dan di dalam kamar, dia melihat keluar adik-adik. Dia melihat sebuah cahaya kecil dan berkata, cahaya ini sepertinya ingin berteman denganku. Lalu karena dia boring di dalam kamar, dia keluar adik-adik. Dia ingin melihat cahaya yang lebih besar. Dan dia keluar, dia melihat matahari adik-adik. Nah, dia merenung, sepertinya aku hanya bisa berteman dengan matahari, karena tidak ada manusia yang ingin berteman denganku. Nah, dengan seperti itu, setiap hari berlanjut seperti itu, dan dia hanya berteman dengan matahari. Lalu, di suatu hari pula, ada sebuah ranting yang jatuh ke hadapannya. Tak. Nah, dia bingung. Dia lihat ke belakang, dia lihat ke kiri dan ke kanan, dia bertanya pada dirinya, jangan-jangan ada yang melemparku dengan ranting ini. Apa teman-temanku tidak suka dan dia mengejarku sampai ke sini? Tapi dia sudah tidak peduli lagi adik-adik. Dia mengambil ranting itu, dan adik-adik tahu apa yang dia lakukan? Digambarkannya dengan ranting itu sebuah gambaran di atas pasir adik-adik. Nah, gambarannya bisa dilihat seperti gambar yang di samping adik-adik. Lalu, begitu seperti ini adik-adik. Nah, dan dia melakukan seperti itu berhari-hari hingga suatu hari awan kelabu dan dia tidak bisa keluar untuk menggambar, sehingga di dalam kamar dia hanya bisa merenung dan menangis. Lalu ibunya bertanya, Senja, kamu kenapa menangis? Kamu kenapa hanya merenung? Dan Senja menjawab, iya ibu, aku tidak bisa keluar lagi, aku tidak bisa menggambar seperti hari-hari biasanya. Aku tidak bisa bertemu temanku Cahaya. Lalu ibunya pergi keluar dan mengambil kertas dan pensil dan memberikannya kepada Senja adik-adik. Ibunya berkata, Senja, kamu bisa menggambarkannya di atas kertas ini. Ini pensil dan ini kertas. Kalau kamu lagi ingin menggambar, kamu bisa menggambar di atas ini. Lalu Senja menjawab, tidak ibu, aku tidak mau. Karena aku hanya ingin bermain dengan cahaya, aku tidak ingin bermain dengan yang lain ibu. Lalu ibunya menjawab, Senja, tidak ada yang kekal, semua akan pergi pada waktunya. Lalu Senja merenung dan Senja mulai menggambar. Diambilnya pensil dan dia menggambar di atas kertas tersebut adik-adik. Dan ketika dilihat gambarannya, dia menggambar satu sosok yang ternyata itu adalah penguat dia selama ini adik-adik. Bisa dilihat ini adalah gambar Yesus. Karena dia juga anak GBKP, dia ternyata percaya kepada Tuhan, maka dia menggambar Tuhan Yesus adik-adik. Lalu setelah bertahun-tahun kemudian, Senja menjadi seorang pelukis yang terkenal adik-adik. Nah, Senja menjadi seniman yang dikenal di seluruh dunia. Tidak ada orang yang tidak mengenal dia. Ketika disebut, kamu kenal Senja? Maka semua orang akan menjawab, ya aku kenal dengan dia. Dia adalah pelukis yang hebat, dia adalah seniman yang hebat. Begitu semua orang mengenalnya adik-adik. Hingga suatu saat, teman-teman dia dulu yang menghina,
datang kepada Senja dan berkata, "Senja, maafkan kami telah menyakiti hatimu, maafkan kami telah mengecewakanmu, maafkan kami menjauhimu dan membuatmu sedih, Senja." Lalu adik-adik tahu, Senja tidak marah, Senja hanya menjawab, "Tidak apa-apa, semua itu adalah proses perjalanan. Tidak ada perjalanan yang rata, semua akan berbatu." Begitu kata Senja adik-adik. Dan bisa kita lihat bahwa firman Tuhan hari ini adalah tentang aku anak yang berguna. Diambil dari kitab Matius 13 ayat 31 sampai 34. Yang isinya perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Kata Yesus, "Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Dan Yesus menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. "Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya." Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Nah adik-adik, jika kita membaca firman Tuhan ini dan kita kaitkan dengan kisah Senja, apa sih Kak yang mau dibilang Tuhan kepada kita? Kenapa firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa aku adalah anak yang berguna? Padahal kan Kak aku masih kecil, aku gak bisa apa-apa Kak. Bahkan aku nyuci piring aja pecah Kak. Nah adik-adik, apa kata Tuhan? Kenapa kita diibaratkan sebagai biji sesawi? Adik-adik tahu tidak, biji sesawi itu sangat kecil. Nah gambarnya bisa dilihat nih di sini. Biji sesawi seperti ini kecilnya adik-adik, bayangkan. Kenapa Tuhan mengibaratkan kita sebagai biji sesawi adik-adik? Karena Tuhan percaya walau kita sekecil apapun, walau kita merasa selemah apapun, kita ada di dalam Dia dan kita bisa menjadi pohon yang besar seperti pohon biji sesawi. Tapi Kak sama aja aku gak bisa Kak. Aku bukan seperti Senja. Aku memiliki kaki yang lengkap, aku memiliki fisik yang sempurna Kak. Tapi memang aku tidak merasa aku adalah biji sesawi Kak. Sekali lagi Tuhan bilang, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi adik-adik, apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Ketika Tuhan mempercayakan kita sebagai biji sesawi dan Tuhan yang memberikan air, percaya tidak percaya, Tuhan akan menjadikan kita lebih besar dari segala apapun yang ada di dunia adik-adik. Lalu Kak, apa hubungannya dengan ragi? Nah, Tuhan berkata kita ibarat sebuah ragi. Adik-adik tahu ragi itu adalah tepung. Ketika tepung diadon dengan tangan yang tepat, maka tepung itu akan menjadi roti yang sangat lezat adik-adik. Yang berarti ketika kita ibarat ragi dan dicampurkan oleh Tuhan dengan tangan Tuhan, kita menjadi pribadi yang luar biasa adik-adik. Dan contohnya apa sih Kak? Apa sih contoh yang bisa aku lakukan? Banyak adik-adik. Contoh dari keluarga. Ketika adik-adik misalnya melihat mama tuh bersih-bersih rumah. Nah, adik-adik melihat bahwa rumah belum disapu. Adik-adik ambil sapu dan adik-adik mulai menyapu. Mungkin adik-adik berpikir, cuman menyapu aja Kak. Tapi adik-adik tahu tidak, itu sangat besar manfaatnya untuk di rumah. Adik-adik ketika menyapu, maka keluarga di rumah tidak akan sakit karena menghirup udara yang kotor. Berarti berguna kan untuk semuanya. Nah itu contoh di keluarga. Terus Kak, kalau misalnya contoh di sekolah apa Kak? Contoh di sekolah itu seperti teman-temannya adik-adik tidak ada yang tidak mengerti sebuah pelajaran dan adik ternyata lebih pintar. Adik-adik mulai mengajarinya. Tapi Kak, dia itu diajarin berulang kali, dia tetap tidak paham Kak. Dia betul-betul buat aku emosi untuk ngajarin dia. Ingat adik-adik, semuanya adalah proses, tidak ada yang rata. Jadi ketika adik-adik mengajarinya, adik-adik juga memberikan manfaat yang luar biasa.
Dan suatu saat nanti adik-adik akan melihat dia menjadi orang yang lebih baik. Hari ini dia tidak mengerti, besok dia akan mengerti. Apakah adik-adik mau seperti teman-teman Senja? Ketika temannya adik-adik tidak bisa, adik-adik menjauhi dan berkata, kamu itu tidak bisa apa-apa. Dan kami tidak mau berteman. Tidak adik-adik, tetapi kita harus bisa menerima dia apa adanya, kita harus bisa berjuang bersamanya. Lalu contoh yang ketiga, di keluarga udah Kak, di sekolah udah. Contoh di masyarakat apa Kak? Nah, contoh di masyarakat adalah membuang sampah adik-adik. Mungkin selama ini adik-adik sepele, aduh Kak cuman satu sampah Kak dibuang gak apa-apa lah gitu. Tapi adik-adik percaya tidak? Setiap satu sampah yang adik-adik buang sembarangan akan menjadi dampak yang luar biasa, yaitu menjadi banjir adik-adik. Coba kalau misalnya adik-adik mulai buang sampah pada tempatnya dan orang-orang akan mengikutinya, sehingga dampak banjir akan lebih kecil adik-adik. Itu udah ketiga. Dan yang keempat, apa sih? Yang keempat adalah di gereja adik-adik. Contoh di gereja adalah persembahan. Seperti kata Tuhan, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Kak, aku itu cuma bisa ngasih persembahan 2.000 Kak seminggu. Enggak apa-apa, itu akan menjadi berkat yang luar biasa adik-adik. 2.000 akan menjadikan gereja, gedungnya menjadi yang lebih besar dan kita bisa berteduh di dalamnya adik-adik. Kata Tuhan, kasih tidak selalu dilihat dari berapa nilainya, tetapi dari seberapa dalamnya adik-adik memberikan, dari seberapa tulusnya adik-adik memberikan kepada orang lain. Dan begitu juga ketika persembahan. Hari ini adik-adik dapat persembahan 5.000, nggak apa-apa lah Kak, aku jajanin 2.000, 3.000 aku persembahin. Nah, kalau misalnya kayak gitu tetap berarti adik-adik melukai hati Tuhan. Adik-adik tidak menjadi seperti biji sesawi dan Tuhan mempercayakan kita seperti hal kerajaan surga, yaitu dan biji sesawi, yang berarti Tuhan mempercayakan kita sebagai cerminan dari kerajaan surga. Adik-adik kita harus bisa menjadi sama seperti kerajaan surga yang memberi dan berteduh di dalamnya adik-adik. Nah, sekian dari firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan, hari ini kami telah mendengarkan banyak firman-Mu. Kiranya apa yang kami dapat hari ini Tuhan bisa menjadi pelajaran untuk kami ke depannya. Biarlah segala contoh yang diberikan bisa kami lakukan Tuhan. Inilah doa anak-Mu Tuhan, haleluya, amin. Oke, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar tentang biji sesawi dan bagaimana kita sudah menjadi gambaran anak-anak Tuhan. Nah, kita mau angkatkan pujian untuk merespon firman yang sudah kita dengar. Kita mau nyanyi lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Ya, menjadi anak-anak yang berguna, menjadi anak-anak terang di mana saja, di rumah, di sekolah, di gereja, dan kemanapun ku pergi. Ya. Tapi karena sekarang tidak boleh sekolah, berarti terangnya juga di rumah saat belajar. Ya, adik-adik yang di rumah ya, ingat tanggung jawabnya menjadi anak-anak terang. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan kita. Persembahan adalah tanggung jawab kita karena kebaikan dan kemurahan Tuhan.
Jadi adik-adik di rumah, tolong ingatkan mama papanya untuk senantiasa memberikan persembahan dan boleh dilaporkan kepada pengurus PJJ-nya masing-masing. Saat mengumpulkan persembahan, kita akan mengangkatkan pujian kita. Kami bawa korban pujian. Persembahan kami, tanda syukur kami, kiranya Tuhan terimalah dengan segenap hati. Persembahan kami, tanda syukur kami, kiranya Tuhan terimalah dengan segenap hati. Oke, kita akan masuk ke dalam doa syafaat kita dan Kasis akan memimpin kita di dalam doa syafaat kita. Adik-adik yang di rumah silakan duduk dengan tertib. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah Tuhan. Kami sudah selesai melaksanakan ibadah KKR kami di hari Minggu ini. Tuhan, dengan segenap hati kami, terima kasih Bapa untuk pertolongan Tuhan. Ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Dan kami akan menaikkan doa syafaat kami. Tapi terlebih dahulu Tuhan, kami mohon ampun kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kami dan kami layak untuk mengucapkan doa syafaat kami. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk adik-adik KKR kami yang di rumah, baik kelas balita, kecil, tanggung, bahkan remaja. Dalam masa pendidikan mereka Tuhan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menitipkan dan memberikan rasa tanggung jawab kepada adik-adik kami yang di rumah. Supaya mereka di dalam pembelajaran mereka boleh memiliki rasa tanggung jawab yang benar di hadapan Tuhan. Mereka boleh belajar dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, tumbuh kembang mereka, Tuhan yang memberkati. Pergaulan mereka juga Tuhan yang tolong. Biarlah dalam masa muda, masa kecil adik-adik KKR kami ini Tuhan, mereka boleh belajar semakin lebih mengenal Tuhan. Semakin lebih mencintai Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, pekerjaan, usaha, kesehatan orang tua kami juga Tuhan boleh berkati. Terima kasih Bapa. Bahkan kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja GBKP Runggun Batam Center, pendeta, serayan Tuhan, guru sekolah minggu, pengurus PJJ, pengurus kategorial, seluruhnya Tuhan. Tuhan yang memberkati dan menolong kami, memberkati pelayanan kami dan juga senantiasa menolong kami di dalam pelayanan. Terima kasih Bapa. Ibadah persembahan yang sudah kami kumpulkan juga Tuhan. Tuhan yang memberkati, bahkan juga yang memakaikan persembahan ini Bapa, Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengajari. Kiranya persembahan ini boleh dipakaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kekurangan kami. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima
ibadah kita sudah selesai, tapi tunggu dulu. Kita mau menyanyikan satu pujian lagi sebagai janji kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berjanji di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian kita, Tuhan Yesus, aku berjanji. Ayo semuanya di rumah ambil sikap bagaimana untuk berjanji. Berdiri dengan baik dan kita mengucapkan janji kita di hadapan Kristus. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Sekali lagi ya, dengan lebih lantang kita mengucapkan janji kita. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Oke, ibadah kita sudah selesai. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Sehat terus ya, jangan lupa 3M. Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga Jaga jarak. jarak. Semoga kita semua tetap sehat.